Salam saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbicara tentang muda bukan untuk yang sia-sia. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara, kita akan menggali firman Tuhan. Dari 1 Timotius ini kita belajar bahwa iman itu karya Roh Kudus. Artinya ada Roh Kudus, ada buah-buah roh. Ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, ada buah-buah roh. Ada di dalam diri kita, dalam diri setiap orang percaya yang ada Roh Kudusnya, pasti ada buah-buah roh, pasti ada perbuatan-perbuatan baik di sana. Dan hidup yang diubahkan yaitu memuliakan Tuhan, mengerjakan amanat agung, menjadikan semua bangsa muridnya, murid Yesus, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Semua orang percaya diberi kemauan dan kemampuan untuk bisa mengerjakannya, baik itu tua ataupun muda. Hari ini firman Tuhan bicara tentang anak muda. Secara khusus memang surat ini ditujukan kepada Timotius. Timotius adalah pelayan Tuhan yang masih muda. Juga surat ini ditujukan kepada khalayak agar tidak memandang rendah ataupun menyepelekan orang yang masih muda, yang menyediakan diri dipakai Tuhan, agar menggunakan waktunya untuk memuliakan Tuhan sejak muda dan tidak minder ataupun merasa tidak percaya diri karena sebenarnya dia dipakai oleh Tuhan. Jadi firman ini juga berlaku terlebih lagi untuk yang sudah lama mengikut Yesus. Harusnya lebih giat, harusnya lebih semangat, harusnya lebih sukacita dalam melayani Tuhan. Kita lihat ayat-ayat yang pertama, di bagian pertama ayat firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara, dipandang rendah orang lain itu tidak enak. Apakah mungkin karena kurang cakap, karena pengalaman masih nol, ataupun dianggap sebagai pemula. Sering dipandang rendah karena masih muda, mungkin menyebabkan seseorang minder, tidak pede, sungkan dengan yang lebih senior, karena kalah pengalaman dan lain sebagainya. Ayat ini juga menegaskan supaya yang lebih senior tidak memandang rendah, menyepelekan, meremehkan, mengejek yang masih muda. Nah, dengan kejadian ini, maksudnya dianggap lebih rendah gitu ya, dianggap rendah. Ada banyak alasan untuk menghindar dari pelayanan, mundur atau malah dianggap sebagai suatu kesempatan untuk tidak melayani lagi. Ya, karena sudah diejek, sudah dibully, sudah diremehkan, maka lebih baik tidak melayani sama sekali. Dikatakan firman Tuhan, janganlah seorang pun meremehkan masa mudamu. Di sini Paulus mengatakan ini berlaku baik untuk orang lain maupun kepada Timotius sendiri. Paulus tidak ingin usia Timotius menghalangi dia untuk mendapatkan penghormatan yang pantas dia dapatkan, asalkan dia sudah berperilaku sebagai pelayan Kristus. Paulus menginstruksikan Timotius untuk memenuhi kebutuhan di usianya yang masih muda dengan sikap yang pantas.
Berhati-hatilah agar dengan sikap yang merendah atau membumi, engkau mendapatkan penghormatan yang begitu besar bagi dirimu sendiri. Jadi di sini dikatakan, meskipun masih muda dalam melayani, kita mesti harus menjaga sikap kita, kualitas kita dalam melayani untuk menunjukkan bahwa semuanya untuk Tuhan. Tidak perlu takut ataupun gentar. Artinya meski masih muda, justru harus berani tampil. Karena dipercaya Tuhan. Diberi kesempatan oleh Tuhan. Jangan disia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri. Sebab ini adalah kesempatan emas yang bernilai kekalan. Gunakan waktu untuk memuliakan Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Jangan malah disia-siakan. Ya, kita lihat di bagian berikutnya. Jadilah teladan orang-orang percaya. Baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Orang selalu menilai bahwa teladan adalah sebagai bukti. Teladan yang membuat orang bertanya tentang kekristenan, tentang betapa baiknya Allah itu, tentang betapa kasihnya Yesus Juru Selamat itu, betapa besar penyertaan, penghiburan, dan hikmat yang diberikan Roh Kudus itu. Teladan yang melengkapi pemberitaan kabar baik, Injil kekuatan Allah itu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, orang-orang yang beriman. Artinya tekun dan berpegang teguh dalam kebenaran, dalam doktrin pengajaran dan kekudusan hidup. Bukan hanya seperti perhiasan yang tampak dari luar. Seperti misalnya kalung salib yang besar gitu, jubah kesalehan, cincin, bahwa dia adalah seorang pelayan dan sebagainya. Melalui ucapan dan percakapan dengan kata-kata dan tindakan dan dengan keseluruhan hidup, kita soroti satu-satu ya, dalam tingkah laku. Segala tingkah laku dan tindak tanduk kita dilihat orang lain. Apakah itu sesuai dengan iman kita atau tidak? Apakah kesalahan itu pura-pura atau memang asli? Artinya kita mesti mempercakapkan percakapan yang bernilai, yang tidak sia-sia. Percakapan yang kudus, percakapan yang pantas, percakapan yang patut, dan sebagainya. Dalam kasih. Bagian Alkitab yang lain mengatakan tanpa kasih, betapapun hebat perbuatan baik kita, amal saleh kita, tanpa kasih seperti gong yang bergejriming, bergemerincing. Tanpa kasih seperti gong yang bergemerincing. Kasih itu segalanya, cermin dari mengikut Tuhan. Apakah ada belas kasihan di sana? Melihat orang yang butuh bantuan, apakah membantu? Melihat pedagang jajanan yang belum laku dari pagi, apakah kita mau membeli? Padahal kita mempunyai uang. Apa kita berbelas kasihan kepadanya? Intinya kasih amal. Adakah di sana? Melakukannya karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan yang sudah menebus kita, orang berdosa ini. Nah, kalau kita menyadari keberdosaan kita, kita menyadari betapa kasihnya Tuhan terhadap kita yang berdosa, maka kita pun otomatis mempunyai kasih juga kepada orang yang belum mengenal Juru Selamat. Kalau iman kita itu adalah iman sejati, iman yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau hanya iman di bibir saja, belum tentu, saudara. Berikutnya adalah dalam kesetiaan. Allah tetap setia meskipun seringkali kita kurang setia atau bahkan tidak setia. Dia tetap setia karena naturnya memang setia.
setia ikut Tuhan sampai akhir dengan iman di dalam roh. Berikutnya dalam kesucian. Ini biasanya sangat sulit ya buat anak muda. Karena begitu banyak sekali godaan. Godaan untuk tidak taat, godaan untuk tidak setia, godaan karena berbagai macam tawaran kenyamanan dan sebagainya. Sehingga banyak anak muda yang jatuh dalam kesucian ini. Nah, saudara, meski masih muda, mau melayani, mau dipakai Tuhan, mau diasah, mau diperlengkapi, mau belajar dan tidak minder. Sebagai ajang pembuktian diri karena dipercaya Tuhan. Artinya jangan sampai direndahkan oleh siapapun. Karena itu terus asah dan memperlengkapi diri untuk menunjang pelayanan. Supaya saudara tidak diremehkan dalam pelayanan itu. Dan jangan memakai waktu masa muda untuk yang sia-sia. Juga untuk yang tidak muda lagi, bagi mereka yang sudah senior, mau bersedia terus membimbing yang junior. Tidak membuli, tidak melecehkan, tidak meremehkan pelayanan yang mungkin masih pemula. Juga harus terus semangat, terus giat, terus berkobar bagi Tuhan sampai tutup usia. Selagi masih muda, hidup bagi Tuhan. Dunia ini menawarkan kenikmatan, dunia ini menawarkan kenyamanan. Anak muda biasanya kalau mempunyai uang sedikit gitu ya, sudah pesta pora, membeli ini itu, apalagi pakai ada begitu banyak di online sana ya, toko-toko online, tinggal pencet sana pencet sini, akhirnya uang habis. Nah, sekarang saudara yang sudah ditebus, yang sudah diubahkan Tuhan, balik saudara, jangan dipakai untuk yang sia-sia, tapi untuk menabung. Mungkin untuk memakai untuk pelayanan, penjangkauan misi, penginjalan kemana-mana yang butuh biaya dan sebagainya. Atau pakai berkat itu untuk support hamba Tuhan yang masih di dalam kekurangan. Setan menyediakan berbagai macam tipu daya, tapi kita jangan sampai terpikat. Anak muda umumnya kalau diajak, ditawari pelayanan, apalagi pelayanan yang sudah besar, yang banyak senior di sana, maka akan sungkan. Apalagi kalau sampai direndahkan. Banyak yang menggunakan waktunya untuk hal yang sia-sia. Kalau ada yang mempunyai kerinduan untuk melayani, merasa tidak layak, merasa tidak pede, merasa meragukan penyertaan Tuhan, satu-satunya cara untuk mendapatkan penghormatan adalah dengan kebajikan yang luar biasa, menjaga diri kita dari penghinaan, dengan memberi kemampuan yang terbaik sesuai kualifikasi kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kita agar semangat bagi Tuhan selagi masih muda. Jangan sampai ada yang merendahkan diri hanya karena saudara masih muda. Dan bagi yang senior, jangan merendahkan yang masih muda. Sepanjang dia sudah berjuang, sepanjang dia sudah memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, kita harus memberikan penghormatan yang selayaknya. Sehingga mempunyai masa pelayanan yang lebih lama untuk Tuhan. Bukan untuk yang sia-sia. Selagi masih muda, berpikir lebih baik yang mengarahkan pada kemurnian keseluruhan hidup. Kita belajar mengasah mengekspos diri dengan benar agar terhindar dari penghinaan. Maka kita selagi muda dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Dengan menyerahkan diri total, dibentuk, dipakai Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.